Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sekalian? Saya berharap Anda masih dalam keadaan sehat dan tetap senantiasa semangat untuk belajar. Oke, Anda sekalian, hari ini kita akan melanjutkan belajarnya meskipun masih di tengah-tengah situasi yang kurang memungkinkan untuk pertemuan di sekolah, jadi kita tetap lanjutkan proses belajarnya meskipun dalam keadaan di rumah. Nah, tidak mengurangi rasa semangat kita untuk belajar, maka dari itu simak video-video yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru untuk proses Anda belajar di rumah. Oke. Anda sekalian, hari ini kita akan belajar melanjutkan yang kemarin, karena kita kemarin sudah belajar mengenai statistika. Oleh karena itu hari ini nanti kita akan belajar mengenai limit, ya, limit fungsi. Utamanya adalah limit fungsi aljabar. Anda tahu bahwa limit itu adalah merupakan batas, betul ya? Jadi nilai dari sebuah fungsi, khususnya fungsi aljabar, itu adalah berupa pendekatan atau nilai pendekatan. Oleh karena itu kita lanjutkan bahwa limit fungsi aljabar itu dirumuskan limit x mendekati a dari fungsi fx sama dengan L. Jadi L itu adalah nilainya, nilai pendekatan dari limit fungsi fx dengan x mendekati a. Penyelesaian limit fungsi aljabar itu meliputi 3 hal. Yang pertama adalah metode substitusi, yang kedua adalah metode penfaktoran, dan yang ketiga adalah metode perkalian akar sekawan. Oleh karena itu kita akan bahas teknik satu persatunya. Yang pertama adalah metode substitusi, di mana metode substitusi itu yang kita tahu adalah dengan cara metode mengganti. Jadi X-nya nanti kita ganti dengan variabel yang kita akan substitusikan. Sebagaimana contoh, misalkan diketahui limit 2x plus 3 dengan x mendekati 2. Maka penyelesaian dari itu adalah X-nya kita substitusikan angka 2 ke X-nya. Jadi variabel X kita ganti dengan angka 2, sehingga kita dapatkan 2 kali 3 ditambah 3, sehingga hasilnya 6 ditambah 3, nilainya 9. Saya kira ini cukup mudah sekali. Contoh 1, misalkan contoh 2 lagi, limit misalnya 3x plus 2 per 4 dengan x mendekati 0 misalkan. Tetap kita ganti juga, x nya berarti 3 kali 0 ditambah 2 dibagi 4, berarti sama dengan 3 kali 0. 0 ditambah 2 berarti 2 per 4 sama dengan setengah. Saya kira cukup mudah sekali. Anda bisa cek pada latihan soal yang ada pada modul diberikan. Oke, teknik kita kedua untuk penyelesaian limit adalah dengan metode penfaktoran. Nah, metode penfaktoran ini sebetulnya dipakai bila mana pakai metode yang pertama, yaitu substitusi, maka didapatkan hasil bilangan tak tentu. Apa itu bilangan tak tentu? Adalah 0 per 0, lalu kemudian taingga per taingga, lalu kemudian taingga plus taingga, atau taingga min taingga. Nah, itu adalah bilangan tak tentu. Kalau kita ketemu 4 hal ini, maka penyelesaian limit itu tidak tepat. Kita harus cari alternatif lain untuk menyelesaikan limit. Nah, kita coba misalkan contoh nomor 1, limit x kuadrat dikurangi 4 per x min 2 dengan x mendekati 2. Kita pakai cara yang pertama, yaitu substitusi. Berarti kita ganti x nya dengan angka 2. Berarti 2 pangkat 2 dikurangi 4 dibagi 2 dikurangi 2, sehingga menghasilkan 2 kuadrat 4 dikurangi 4, 0, 2 dikurangi 2, nah 0.
Nah, sekarang kita dapatkan hasil 0 per 0, bahwa 0 per 0 itu merupakan bilangan tak tentu. Nah, oleh karena itu penyelesaiannya ini kurang tepat. Kita dengan menggunakan metode substitusi, berarti itu penyelesaiannya kurang tepat. Sehingga kita harus lakukan teknik kedua, yaitu dengan menggunakan teknik penfaktoran. Nanti kita lihat hasilnya. Dengan metode penfaktoran, berarti kita dapatkan X mendekati 2, X kuadrat dikurangi 4 per X min 2. Nah, yang ini X kuadrat min 4 itu kita faktorkan, bahwa X kuadrat min 4 itu sama dengan X ditambah 2 dikalikan dengan X dikurangi 2 dibagi dengan X min 2. Nah, sekarang kita dapatkan hasil demikian, bahwa faktor dari X kuadrat min 4 itu adalah X ditambah 2 dikali X dikurangi 2. Sehingga untuk yang atas X dikurangi 2 dengan X dikurangi 2 yang di bawah per, kita bisa sederhanakan. Sehingga kita dapatkan hasil limit X mendekati 2 sehingga X ditambah 2. Nah, kalau sudah demikian, kita lanjutkan pakai cara yang pertama, yaitu dengan menggunakan metode substitusi. Tinggal ganti X-nya dengan 2. Didapatkan 2 ditambah 2, nilainya 4. Demikian cara teknik penggunaan metode penfaktoran. Anda bisa lanjutkan dengan contoh-contoh yang diberikan. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Misalkan diketahui limit X kuadrat dikurangi X dikurangi 12 dibagi X kuadrat dikurangi 16 dengan X mendekati 4. Kita coba pakai tetap teknik yang pertama dulu yang harus kita pakai, yaitu teknik substitusi. Ya, kita substitusikan hasilnya menjadi 4 pangkat 2 dikurangi 4 dikurangi 12 dibagi dengan 4 pangkat 2 dikurangi 16. Hasilnya adalah 4 pangkat 2 adalah 16 dikurangi dengan 4 dikurangi 12 per 16 dikurangi 16. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 0 dibagi 0. Nah, ini merupakan bilangan tak tentu. Oleh karena itu penyelesaian yang ini adalah penyelesaian yang tidak benar. Oleh karena itu kita harus selesaikan teknik keduanya, yaitu dengan menggunakan teknik penfaktoran. Nah, bagaimana caranya? Ya, sama seperti yang tadi, bahwasanya faktor dari X kuadrat dikurangi 12 dibagi dengan X kuadrat dikurangi 16 itu adalah X ditambah 3 dikali X dikurangi 4. Nah, untuk memperoleh ini berarti pada pelajaran persamaan kuadrat. Jadi silakan kalau Anda masih lupa, silakan dibuka materi sebelumnya, yaitu mengenai persamaan kuadrat. Dibagi dengan X kuadrat kurangi 16 berarti X dikurangi 4 dikali X ditambah 4. Nah, sekarang kita lihat faktor yang sama, yaitu adalah X dikurangi 4. X dikurangi 4 kita sederhanakan, sehingga kita dapatkan limit X mendekati 4 X ditambah 3 dibagi dengan X ditambah 4. Nah, sekarang kita lanjutkan teknik yang pertama lagi, yaitu dengan menggunakan substitusi. Kita substitusikan, berarti 4 ditambah 3 dibagi dengan 4 ditambah 4, sehingga menghasilkan 7 per 8. Nah, kalau sudah ada hasilnya ini, berarti nilai ini sudah benar, atau hasil dari limit X kuadrat dikurangi X dikurangi 12 dibagi X kuadrat dikurangi 16, hasilnya adalah 7 per 8. Cukup jelas? Silakan dilanjutkan latihan soalnya. Baik Anda sekalian, bagaimana sekarang penyelesaian limit metode yang ketiga, yaitu metode mengalihkan dengan akar sekawan. Nah, akar sekawan yang kita maksudkan adalah bila mana ada A ditambah akar B, ini namanya bentuk akar,
maka akar sekawan dari ini adalah A dikurangi akar B. Kalau misalkan ada lagi akar 2 akar A dikurangi akar B, maka sekawan dari bentuk ini adalah akar A ditambah dengan akar B. Jadi yang berbeda hanyalah tanda ini. Positif, maka akar sekawannya adalah negatif. Demikian juga sebaliknya, negatif, maka akar sekawannya atau nanti adalah positif. Nah, sekarang kita lihat pada contoh yang sederhana. Diketahui limit X mendekati 4, X dikurangi 4 dibagi dengan akar X dikurangi 2. Nah, langkah yang pertama tetap penyelesaian limit itu adalah dengan menggunakan substitusi. Kita coba substitusi langsung, menjadi 4 dikurangi 4 ditambah akar 4 dikurangi 2. Jadi sama dengan 0 per akar 4 itu 2. Jadi 2 dikurangi 2 adalah 0. Nah, kita dapatkan angka seperti ini. Nah, ini adalah merupakan bilangan tak tentu. Anda lihat pada poin sebelumnya tadi, kalau bilangan tak tentu maka penyelesaian itu kurang tepat. Nah, oleh karenanya kita harus pakai teknik selain substitusi, yaitu teknik dengan menggunakan mengalihkan akar sekawannya. Jadi penyelesaiannya adalah limit X mendekati 4, X dikurangi 4 per akar X dikurangi 2 dikalikan dengan sekawan dari penyebutnya. Kalau penyebutnya akar X dikurangi 2, berarti pengalihnya adalah akar X ditambah 2 dibagi dengan akar X ditambah 2. Nah, ini sebetulnya itu tidak mengurangi nilainya, karena akar X tambah 2 dibagi akar X ditambah 2 itu sama dengan nilainya 1. Jadi tidak mengubah nilainya, hanya kita mensiasati supaya bentuk ini tidak menjadi 0 per 0. Oke, langkah selanjutnya adalah kita kalikan pembilang dengan pembilang, maka hasilnya adalah X dikurangi 4 dikalikan dengan akar X ditambah 2 dibagi dengan, ini kita kalikan. Anda lihat ini adalah bilangannya sama tetapi tandanya berbeda. Nah, kalau yang demikian ini kita sudah sering menemukan bentuk ini, tinggal yang depan dikali depan, akar X dengan akar X berarti X dikurangi belakang kali belakang adalah 4. Nah, kita menjadikan bentuk seperti ini. Nah, ada bentuk yang sama yaitu X dikurangi 4 dengan X dikurangi 4. Bisa kita sederhanakan sehingga bentuknya menjadi limit X mendekati 4 akar X ditambah 2. Nah, setelah ketemu seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah substitusi lagi, yaitu kita ganti X-nya dengan 4 menjadi akar 4 ditambah 2. Nilainya berarti 2 ditambah 2 sama dengan 4. Hasil terakhir ini adalah merupakan penyelesaian dari soal limit X mendekati 4 dari fungsi X dikurangi 4 dibagi dengan akar X dikurangi 2. Jelas? Sekarang kita lanjutkan contoh kedua yang lebih kompleks dari bentuk yang pertama. Misalkan diketahui limit akar X ditambah 2 dikurangi akar 2 dibagi dengan X mendekati 0. Tentunya langkah pertama adalah kita pakai cara substitusi. Jadi kalau kita substitusikan, maka hasilnya adalah akar 0 ditambah 2 dikurangi akar 2 dibagi dengan 0. Jadi sama dengan akar 2 dikurangi 2, 0 per 0. Nah, ini juga ketemu dengan bilangan tak tentu lagi. Nah, kalau ketemu dengan bilangan tak tentu, berarti penyelesaian itu kurang tepat. Nah, oleh karenanya kita penyelesaiannya karena bentuknya adalah akar seperti ini, berarti harus kita selesaikan pakai mengalihkan dengan akar sekawannya. Kita lanjutkan, berarti sama dengan limit X mendekati 0 akar X ditambah 2 dikurangi akar 2 dibagi dengan X dikalikan dengan sekawan dari akar ini
itu adalah akar X ditambah 2 ditambah akar 2 dibagi dengan akar X ditambah 2 ditambah akar 2. Langkah selanjutnya berarti sama seperti tadi, adalah dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Yaitu ini dikali ini, berarti otomatis akarnya hilang. Tinggal X ditambah 2 dikurangi belakang kali belakang ya. Bilangannya kan sama, tetapi tandanya berbeda. Tinggal depan kali depan, kurangi belakang kali belakang. Akar 2 dikalikan akar 2, tinggal 2 dibagi dengan X kali akar X plus 2 ditambah akar 2. Nah, ini menjadi limit X mendekati 0, X plus 2 dengan min 2 berarti 0 dibagi dengan X kali akar X plus 2 ditambah 2. Nah, ini pankro. Nah, sehingga dengan demikian berarti X dengan X kita sederhanakan menjadi bentuk limit X mendekati 0 1 per akar X plus 2 ditambah akar 2. Nah, selanjutnya berarti kita substitusikan lagi, yaitu menjadi X-nya kita ganti 0, berarti 1 per akar 0 ditambah 2 ditambah akar 2 sama dengan 1 per akar 2, dan 0 tambah 2 berarti akar 2 ditambah akar 2, berarti sama dengan 1 per akar 2 tambah akar 2 berarti 2 akar 2. Ini masih bentuk tidak rasional, harus kita rasionalkan, yaitu dikali dengan akar 2 per akar 2. Saya lanjut ke sini, berarti menjadi 1 per 2 kali akar 2 kali akar 2, 2 kali akar 2, berarti menjadi 1 per 4 akar 2. Ini adalah penyelesaian terakhirnya. Sehingga kesimpulannya adalah hasil penyelesaian limit yang kedua menghasilkan 1/4 akar 2. Saya kira Anda paham. Kalau masih belum paham, masih kurang, berarti Anda bisa lihat pada modul atau materi yang saya berikan. Oke, ada sekalian, 3 hal yang sudah kita selesaikan. Yang pertama tadi adalah mengenai penyelesaian limit fungsi aljabar dengan menggunakan metode substitusi. Kalau ternyata pakai substitusi tadi menghasilkan bilangan tak tentu, antara lain adalah 0 per 0, tak hingga ditambah tak hingga dikurangi tak hingga, atau tak hingga per tak hingga, maka penyelesaian itu kurang tepat. Harus pakai alternatif kedua, yaitu dengan menggunakan metode penfaktoran. Kalau ternyata bentuknya tidak bisa difaktorkan, atau lain dengan kata lain menjadi bentuk akar, maka kita selesaikan pakai teknik yang ketiga, yaitu dengan menggunakan perkalian akar sekawan. Contoh-contohnya sudah kita selesaikan tadi. Mudah-mudahan Anda paham, bisa menyelesaikan tugas-tugas yang Bapak berikan pada materi kali ini. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tetap stay at home atau di rumah saja. Lalu kemudian jaga kesehatan, dan kita lanjutkan pada sesi-sesi yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.